Hai semua, saya akan menjabarkan sedikit mengenai komponen yang perlu dipelajari dalam memahami ilmu akuntansi, yaitu tentang cost accounting, akuntansi biaya. Yang pertama akan kita bahas peran akuntan dalam organisasi. Ilmu akuntansi terbagi ke dalam dua tipe. Yang pertama, akuntansi keuangan, yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, informasi yang disajikan fokus pada pemakai eksternal dan aturan-aturan yang digunakan mengacu pada GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Sedangkan akuntansi manajemen, informasi yang disajikan fokus pada pemakai internal dan tidak selalu mengacu pada GAAP. Akuntansi manajemen ini menyediakan data untuk akuntansi keuangan yang mencakup akuntansi biaya dan manajemen biaya. Jadi, akuntansi biaya termasuk ke dalam komponen ilmu akuntansi manajemen. Nah, secara garis besar, akuntansi keuangan menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan para manajer dan berbagai jenjang organisasi. Berdasarkan perbedaan karakteristik pemakai informasinya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai perbedaan karakteristik. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan mencakup perusahaan secara keseluruhan, berorientasi pada masa lalu, mempunyai rentang waktu yang kurang fleksibel, dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim, ringkas, teliti, sama sekali tidak menyangkut aspek perilaku manusia dalam organisasi dan bersumber pada ilmu ekonomi. Beberapa perbedaan utama antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan tujuan informasinya, pemakai utama dari informasi yang disajikan, fokus informasinya, kemudian aturan yang digunakan, dan rentang waktu dari informasi yang disajikan. Tujuan informasi dari akuntansi manajemen ini membantu manajer dalam mengambil keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan yaitu untuk mengkomunikasikan keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak lain luar lainnya yang berkepentingan. Sedangkan pemakai utama dari akuntansi manajemen yaitu manajer internal, sedangkan akuntansi keuangan pemakai eksternal. Nah, fokus dan penekanan dari informasi akuntansi manajemen ini berorientasi pada masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. Aturan pengukuran dan pelaporan dari akuntansi manajemen, pengukuran dan pelaporannya itu tidak harus dibuat sesuai dengan GAAP, tetapi didasarkan pada analisis biaya manfaat. Sedangkan akuntansi keuangan, laporan keuangannya harus disajikan sesuai dengan GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Nah, waktu dari pelaporan yang disajikan pada akuntansi manajemen ini bervariasi, mulai dari informasi per jam, per hari, bahkan hingga tahunan, puluhan tahun. Nah, laporannya itu yaitu berupa laporan keuangan dan laporan non-keuangan mengenai produk, departemen, strategi, dan yang lainnya. Sedangkan akuntansi keuangan, laporan keuangan yang disajikan itu tahunan dan kuartalan. Laporan keuangannya mengenai perusahaan secara keseluruhan. Beberapa pengertian mengenai strategi dan akuntansi manajemen. Strategi ini merupakan
penjelasan bagaimana perusahaan itu menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen biaya strategis berfokus secara khusus pada dimensi biaya dalam strategi keseluruhan. Akuntansi manajemen dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam suatu perusahaan. Misalnya, siapa pelanggan terpenting kita? Produk substitusi apa yang ada di pasar? Apa sumber daya terpenting kita? Akankah kita punya kas yang cukup untuk mendanai strategi kita? Dalam suatu perusahaan, ketika menciptakan suatu produk itu perlu adanya nilai. Nah, menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Nilai merupakan manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau jasa perusahaan. Rantai nilai merupakan rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau jasa perusahaan. Rantai nilai meliputi penelitian dan pengembangan, desain, produksi, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan. Akuntansi manajemen dapat menyediakan informasi dalam masing-masing area tersebut. Analisis dapat juga mencakup rantai nilai. Dimensi kinerja yang pelanggan harapkan dan yang merupakan kunci keberhasilan pada suatu perusahaan yaitu meliputi biaya dan efisiensi, kualitas, waktu, serta inovasi. Sistem perencanaan dan pengendalian pada suatu perusahaan. Perencanaan yaitu memilih tujuan, memprediksi hasil, memutuskan bagaimana mencapai tujuan, dan mengkomunikasikannya ke seluruh bagian organisasi. Budgeting, anggaran, yaitu adalah alat perencanaan terpenting. Pengendalian mencakup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberi umpan balik ke organisasi. Peran akuntan manajemen yaitu 1. Pemecah masalah, 2. Pencatat nilai, 3. Pengarah perhatian. Panduan penting dalam akuntansi manajemen. Pendekatan biaya manfaat dapat digunakan. Manfaat pada umumnya harus melebihi biaya sebagai aturan keputusan dasar. Pertimbangan perilaku dan teknis. Kemanusiaan dilibatkan dalam keputusan, tidak hanya uang. Berbagai definisi biaya dapat digunakan untuk berbagai penerapan. Struktur organisasi dan akuntan manajemen. Struktur umumnya dapat meliputi CEO, CFO. Dalam CFO itu terdiri dari controller, treasury, manajemen resiko, perpajakan, audit internal, dan yang lainnya. Sebagai akuntan, harus memperhatikan etika profesionalnya. 4 standar etika untuk akuntan manajemen sebagaimana dijabarkan dalam Institute of Management Accountants. Yang pertama, kompetensi. Kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Dalam diri seorang akuntan, ini sudah sangat harus tertanam. Demikian penjabaran kali ini. Selamat belajar. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia.